Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang solih dan solehah kelas 7. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang materi efek rumah kaca, pemanasan global, dan perubahan iklim. Pernahkah kalian mengamati perubahan musim yang terjadi akhir-akhir ini? Perubahan musim di negara kita sulit sekali untuk diprediksi. Yang lebih menakjubkan lagi, peristiwa ini tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga negara-negara lain di dunia. Nah, peristiwa ini erat kaitannya dengan perubahan iklim di dunia. Lalu apa ya penyebabnya? Dampak dan upaya menanggulanginya? Nah, mari kita pelajari lebih lanjut di materi ini. Nah, coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Apa ya perbedaan gambar bumi di sebelah kiri dan sebelah kanan? Nah, jika kita lihat bumi dahulunya sebelum terjadi perubahan iklim bumi itu hangat nyaman untuk ditinggali. Namun setelah terjadi perubahan iklim pemanasan global, suhunya meningkat. Kekeringan terjadi di mana-mana, kemudian es mencair sehingga bisa menyebabkan air laut meningkat dan perubahan iklim dan cuaca yang ada di bumi ini. Nah, jika kita ilustrasikan, ada dua toples yang di dalamnya diberi termometer yang diletakkan di tempat yang terkena sinar matahari. Nah, yang A ini atasnya diberi plastik. Nah, maka kira-kira suhunya yang lebih tinggi yang mana? Apakah toples A atau toples B? Nah, jika dianalogikan toples ini adalah bumi, sedangkan plastik ini adalah gas rumah kaca, maka di toples A ini suhunya lebih tinggi dibandingkan yang toples B yang tanpa tutupnya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa suhu yang meningkat ini disebabkan oleh efek rumah kaca. Nah, apa sebenarnya efek rumah kaca ini ya? Efek rumah kaca adalah proses pemanasan alami ketika gas-gas rumah kaca di atmosfer ini memerangkap radiasi dari bumi. Nah, jadi sebenarnya gas-gas rumah kaca ini diperlukan oleh bumi ya, supaya bumi itu tetap hangat. Seperti kita ketika kedinginan menggunakan selimut, maka ketika kita di cuaca yang dingin kita menggunakan selimut, maka tubuh kita akan terasa hangat ya. Namun ketika kita berlebihan menggunakan selimutnya, maka bukan hangat yang kita terima, maka malah kita merasa gerah ya, atau panas gitu ya. Nah, begitu pula di bumi ini juga. Jadi matahari itu ya akan merambat melalui atmosfer menuju ke bumi ya. Sebagian itu akan diserap oleh bumi. Nah, sebagian lagi itu akan dipantulkan keluar angkasa atau keluar atmosfer bumi. Nah, namun karena gas-gas rumah kaca tadi berlebih, maka panas dari matahari itu akan tertahan sehingga menyebabkan suhu bumi ini menjadi meningkat. Ini adalah efek rumah kaca ya. Jadi sebenarnya gas-gas rumah kaca itu juga diperlukan oleh
bumi gitu ya. Namun ketika gas-gas ini berlebih itu justru membuat suhu bumi itu menjadi meningkat. Ini ada berbagai macam gas-gas rumah kaca. Nah, yang pertama ada metana. Jadi metana itu adalah gas yang dihasilkan dari letusan gunung Merapi maupun dari timbunan sampah ya. Juga karbon dioksida dari pembakaran bakar fosil, industri, transportasi maupun dari kegiatan pertanian. HFC, NO2, SO2 dari asap kendaraan dan asap pabrik gitu ya. SF6, PVC maupun CFC dari freon, lemari es dan pendingin ruangan, spray pada parfum gitu ya. Nah, jadi efek rumah kaca tadi itu menyebabkan suhu bumi meningkat. Nah, gejala peningkatan suhu secara global di permukaan bumi ini dinamakan pemanasan global. Akibatnya apa? Suhu di atmosfer bumi ini terasa lebih panas daripada sebelumnya. Lalu apa ya penyebab pemanasan global? Nah, penyebabnya yang pertama adalah asap kendaraan gitu ya. Asap kendaraan ini juga berpengaruh terhadap pemanasan global karena gas yang dihasilkan dari pembakaran kendaraan ya. Nah, yang bisa menyebabkan tadi gasnya tadi menumpuk ya di atmosfer yang menghalangi panas matahari tadi dipantulkan keluar atmosfer. Lalu gasnya apa saja? Gasnya adalah CO2, NO ya, sulfur dioksida maupun gas hidrokarbon. Kemudian juga disebabkan oleh asap pabrik gitu ya. Nah, contohnya apa gasnya? Contohnya adalah karbon dioksida, CFC dari pendingin maupun dari aerosol gitu ya, yang berpengaruh ya terhadap kehidupan makhluk hidup yang berada di bumi ya. Yang selanjutnya adalah penumpukan sampah ya. Nah, sampah ini akan mengalami degradasi dan terurai menjadi gas metana. Nah, ternyata gas metana ini 2 kali lebih kuat daripada gas CO2 yang sangat berpengaruh terhadap pemantulan sinar matahari dan peningkatan suhu bumi. Selanjutnya adalah deforestasi atau pengundulan hutan, baik secara illegal logging maupun dibakar. Kita tahu bahwa pohon itu adalah sumber oksigen ya. Nah, tumbuhan bisa menghasilkan oksigen karena menyerap CO2. Nah, ketika hutan itu digunduli ya, maka tidak ada lagi yang menyerap karbon dioksida. Akibatnya karbon dioksida yang ada di bumi ini menjadi meningkat ya. Lalu apa dampak dari pemanasan global ya? Dampaknya adalah mencairnya es di kutub ya. Karena tadi suhunya meningkat ya, itu bisa menyebabkan es di kutub itu mencair. Nah, ketika es di kutub itu mencair, maka akan menyebabkan kenaikan permukaan air laut ya. Kemudian ya tadi karena gelombang air laut itu meningkat, maka bisa menyebabkan perubahan cuaca yang ekstrim
di suatu tempat. Yang lama-kelamaan iklim di suatu tempat itu akan berubah, ya. Bisa menyebabkan perubahan cuaca dan perubahan iklim. Selanjutnya bisa menyebabkan penurunan hasil pertanian, ya. Nah, maka tumbuhan itu tidak mampu bertahan hidup di suhu yang sangat tinggi, ya. Sehingga bisa menyebabkan hasil pertanian itu menurun. Selanjutnya adalah makhluk hidup terancam punah dan gangguan ekosistem. Ketika hutan itu dirusak, itu maka akan menyebabkan kepunahan jutaan spesies. Nah, maka akibatnya keragaman spesies itu tentunya akan berkurang, gitu ya. Nah, bagaimana upaya menanggulanginya pemanasan global? Nah, yang dapat kita lakukan adalah mengurangi penggunaan kendaraan, menggunakan energi alternatif sebagai bahan bakar. Kemudian reboisasi, hemat energi listrik, mengurangi penggunaan produk yang menghasilkan gas CFC, dan menerapkan reduce, reuse, dan recycle. Mengurangi penggunaan kendaraan, ya, yakni dengan cara bersepeda, berjalan kaki ke tempat-tempat yang lebih dekat untuk mengurangi gas-gas dari kendaraan, yakni CO2, ya, yang bisa menyebabkan terjadinya pemanasan global. Kemudian menggunakan energi alternatif, ya, sebagai bahan bakar, baik menggunakan energi air, energi gelombang air laut, energi angin menggunakan kincir, kemudian energi panas matahari, ya. Kemudian dengan reboisasi, ya, atau penanaman kembali di lahan yang tandus gundul, gitu ya. Nah, kita tahu tadi bahwa pohon itu merupakan penyerap karbon dioksida yang bisa menyebabkan terjadinya pemanasan global, yang memecahnya melalui fotosintesis dan menyimpan karbon di kayunya. Nah, jadi bisa mengurangi gas yang bisa menyebabkan terjadinya pemanasan global. Kemudian hemat energi listrik, gitu ya. Nah, dengan cara mematikan peralatan listrik yang sudah tidak dipakai. Nah, dan tidak membiarkan peralatan listrik dalam keadaan standby. Kemudian mengurangi penggunaan produk yang menghasilkan gas CFC. Nah, akhir-akhir ini penggunaan CFC dalam aerosol dan kulkas ini dilarang, ya. Nah, bukan hanya di dalam kulkas atau kaleng aerosol. Nah, ternyata CFC juga ditemukan di AC, asap pembakaran pabrik, kendaraan, dan hutan. Nah, pada dasarnya CFC ini tidak berbahaya, tetapi karena pemakaiannya yang berlebih, CFC ini dapat merusak lapisan ozon yang melindungi bumi dari radiasi matahari, ya. Menerapkan pola reduce, reuse, dan recycle.
reduce, yakni melakukan penghematan dan mengurangi sampah ya. Misalkan apa ya? Nah, kita mengurangi pemakaian produk yang dikemas plastik atau styrofoam gitu ya. Karena kita tahu ya bahwa bisa pula dengan menggunakan menghemat dalam menggunakan kertas dan tisu gitu ya, supaya tidak banyak kayu yang ditebangi. Kemudian menerapkan reuse, yakni memanfaatkan sampah atau memanfaatkan kembali barang yang sudah tidak dipakai lagi ya. Misalkan menggunakan kertas bekas untuk kertas coret-coretan ya. Kemudian menggunakan sapu tangan ya, tidak menggunakan tisu. Itu cara menerapkan prinsip reuse. Kemudian recycle ya, jadi mendaur ulang barang-barang yang sudah tidak dapat digunakan kembali dan memberi manfaat. Nah, caranya dengan memisahkan sampah, yakni sampah organik dan sampah anorganik. Nah, sampah organik ini nanti dimanfaatkan sebagai pupuk kompos, sedangkan sampah anorganik ini dikreasikan menjadi kotak pensil atau kotak tanaman. Nah, perubahan pemanasan global tadi, suhu yang meningkat tadi, itu bisa menyebabkan terjadinya perubahan iklim. Perubahan iklim adalah iklim yang berubah akibat suhu global yang rata-rata meningkat. Tadi ada berbagai faktor yang menyebabkan perubahan iklim, yakni dari aktivitas manusia ya, baik penggunaan listrik, pemakaian kendaraan bermotor, kegiatan dari pabrik gitu ya. Kemudian peningkatan gas rumah kaca, tadi CO2, metana, CFC ya, NO2 yang bisa menyebabkan suhu bumi tadi meningkat ya. Suhu bumi yang meningkat tadi itu menyebabkan terjadinya pemanasan global yang bisa menyebabkan terjadinya perubahan iklim, juga akibat dari kerusakan fungsi hutan tadi, baik secara ditebangi maupun secara ilegal, ditebangi maupun dibakar. Itu bisa menyebabkan kerusakan fungsi hutan. Nah, dampaknya apa? Dampaknya tadi es di kutub itu mencair, peningkatan permukaan air laut, kemudian cuaca ekstrim gitu ya. Kemudian bagaimana upaya menanggulanginya, yakni hemat energi listrik gitu ya. Kemudian hemat menggunakan air, kemudian menggunakan produk yang ramah lingkungan gitu ya. Nah, ganti kantong plastik dengan tas kain supaya bisa digunakan secara berulang. Kemudian menerapkan rethinking, reduce, reuse, recycle, dan replace. Selanjutnya adalah menggunakan kendaraan umum ya, atau ya dengan cara berjalan kaki gitu ya, ketika kita menuju ke tempat-tempat yang lebih dekat untuk mengurangi gas karbon dioksida yang dihasilkan dari kendaraan gitu ya. Kemudian mengurangi pemakaian gas aerosol yang bisa mengeluarkan gas CFC ya, yang dapat merusak lapisan ozon gitu ya. Nah, kemudian melakukan reboisasi atau tanam pohon. Nah, kita tahu tadi bahwa pohon itu merupakan sumber oksigen. Nah, dan pohon itu bisa menyerap karbon dioksida yang bisa menyebabkan terjadinya
pemanasan global. Nah, jadi kesimpulannya bahwa efek rumah kaca ini sebenarnya itu dibutuhkan oleh bumi untuk menghangatkan bumi. Namun ya, ketika gas-gas rumah kaca itu berlebih, itu bisa menyebabkan panas dari matahari yang seharusnya sebagian tadi dipantulkan keluar atmosfer, malah dia tertahan di atmosfer sehingga bisa menyebabkan suhu di bumi ini menjadi meningkat yang bisa menyebabkan terjadinya pemanasan global. Nah, suhu yang meningkat tadi itu bisa menyebabkan terjadinya perubahan iklim. Nah, demikian materi yang dapat Ustazah sampaikan. Semoga ada manfaatnya dan kita selalu menjaga bumi ini dengan melakukan hal-hal positif